Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak sekalian, siswa SMP Islam Mambalulum kelas 7, pada hari ini Pak Najib akan memulai pembelajaran, yaitu pendidikan agama Islam bidang studi Al-Quran Al-Hadis di SMP Islam Mambalulum, bahwa mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI itu dibagi menjadi 3, yaitu ada Al-Quran Hadis, ada fikih, dan ada akidah akhlak. Pada hari ini Pak Najib ketepatan jadwalnya di kelas 7, yaitu kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7D, yaitu bidang studi Al-Quran Al-Hadis. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita, pertemuan kita nantinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua tujuan kalian semua, tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa kunniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bibarakatil Fatihah semua apa yang menjadi niat dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, selamat bergabung dengan SMP Islam Mambalulum Kebomas Gresik. Semoga kalian kerasan bergabung bersama keluarga besar SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik. Terima kasih. Oke, untuk anak sekalian, mari kita lanjutkan, bahwa pertemuan kali ini Pak Najib hanya menyampaikan beberapa hal, atau sebagai awal pertemuan ini Pak Najib akan ta'aruf, yaitu perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu Pak Najib akan mengenalkan diri kepada kalian semua. Mudah-mudahan ta'aruf ini menjadikan kita lebih dekat, lebih bisa nantinya untuk bersama-sama belajar di sekolah yang kita cinta ini, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terkhusus nanti Pak Najib akan mengajar di bidang ilmu fikih dan bidang Al-Quran Hadis untuk kelas 7. Baiklah anakku sekalian, bahwa nama Pak Najib ada 2 di situ, ya, terpampang di situ. Nama asli yang tercatat di dinas, ya, di dinas, yaitu Muhammad Ajib Sarjana Agama. Nah, tetapi Pak Najib biasanya itu dikenal dengan panggilan Muhammad Najib, karena itu memperbaiki arti dan makna sebuah nama, karena nama adalah merupakan doa juga, ya. Dan ada sejarah bahwa Pak Najib ketika duduk di kelas 1 SMA atau waktu itu 1 aliyah, bahwa diingatkan oleh ustadznya Pak Najib saat itu, namanya suruh menambahi huruf, yaitu nun, ya, asalnya Ajib diganti dengan Najib. Untuk itu nanti di SMP Islam Mambalulum bisa panggil Pak Ajib, bisa panggil Pak Najib. Yang jelas 2 nama itu sama-sama namanya miliknya Pak Najib. Oke, untuk gambar yang ada, ketepatan saya punya gambar yang itu saja, fotonya cuma itu.
bisa nanti disimpan, bisa diabadikan, karena biar tidak keliru yang ngajar nanti di kelas 7 Al-Quran hadis itu orangnya yaitu. Kemudian Pak Najib berada untuk kesehariannya yaitu di kantor, yaitu SMP Islam Mambulum, Jalan Sunan Giri, ya Gang 7 nomor 23 ke Bomas Gresik atau di sekolah. Kemudian rumahnya Pak Najib yaitu Perumahan Citra Graha Blok C nomor 20 Kembangan ke Bomas Gresik, dengan nomor HP bisa WA dan yang lainnya yaitu 085 707 469 075. Saya kira itu perkenalannya Pak Najib, mudah-mudahan ini menjadikan maslahah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu dijelaskan oleh Pak Najib bahwa untuk materi Al-Quran hadis, mata pelajaran Al-Quran hadis ini yaitu yang membahas tentang ayat Al-Quran dan atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang suatu hal. Berarti nanti ada beberapa bab yang akan disampaikan Pak Najib baik di semester 1 maupun di semester 2 selama setahun ini di kelas 7. Nanti ada beberapa bab untuk pertemuan selanjutnya. Nanti Pak Najib sampaikan untuk semester 1 ini bab apa saja yang dipelajari selama satu semester. Dan di mapel Al-Quran hadis ini membahas tentang dalil atau dasarnya. Berarti nanti ya dicontohkan Pak Najib di sini adalah hadis Nabi yang menjelaskan tentang sholat. Bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana sholat yang dilakukan Nabi, bagaimana sholat menurut tuntunan ajaran Nabi. Itu contoh hadis-hadis itu disampaikan berkaitan dengan suatu hal yang dipelajari. Berarti nanti ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan hal itu, dengan bab itu, maka inilah nanti yang dibahas, yang dipelajari kita bersama Pak Najib di pelajaran Al-Quran hadis. Tidak menutup kemungkinan babnya nanti sama, tetapi pembahasannya berbeda. Nanti bisa belajar ya, di ilmu fikih. Fikihnya nanti bahas tentang bukan dalilnya, biasanya tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sholat. Bahkan nanti dengan Al-Qidah akhlak pun bisa sama babnya, yaitu tentang adab dan tata cara sholat contohnya. Itu ya untuk pelajaran Al-Quran hadis. Saya ulangi lagi bahwa ini membahas tentang dasarnya, baik itu dasar dari ayat Al-Quran ataupun dasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berkaitan dengan mata pelajaran Al-Quran hadis. Kemudian anakku sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, hal yang diperhatikan pada mata pelajaran ini, satu yang harus disiapkan, menyiapkan peralatan Al-Quran, kalau bisa nanti Al-Quran terjemah ataupun HP yang bisa diisi aplikasi tentang Al-Quran dan terjemahnya dan sebagainya. Banyak nanti aplikasi banyak tentang Al-Quran. Kemudian buku paket PAI dan buku paket Al-Quran hadis. Nantinya kalian akan mendapatkan dari sekolah, dari perpustakaan itu dipinjami, yaitu buku paket PAI, Pendidikan Agama Islam untuk SMP. Kemudian pelajaran yang kedua, buku paket yang kedua adalah buku paket Al-Quran hadis untuk MTS atau Madrasah Sanawiyah. Itu nanti dipinjami oleh perpustakaan. Ya, jadwalnya insya Allah menyusul nanti bulan Agustus lah. Awal Agustus nanti mengambil buku paket. Kemudian disiapkan buku tulis. Ya, buku tulis dan pena. Dan biasanya selain buku tulis ada kertas, ya, ada kertas yang nantinya ada tugas yang diberikan oleh Pak Najib dan dikumpulkan ke sekolah, yaitu 1 bulan sekali. Ya, maksimal tugas yang diberikan Pak Najib adalah 2 tugas dalam 1 bulan. Rata-rata biasanya Pak Najib 1 sampai 2 maksimal paling banyak nanti tugasnya 2 kali atau 2 tugas yang diberikan Pak Najib yang dikumpulkan di sekolah sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan oleh sekolah dalam posisi selama pembelajaran masih jarak jauh atau PJJ atau daring ini. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan diri.
Apa yang perlu dipersiapkan? Harus bisa membaca. How to read. Reading, ya, membaca. Bagaimana cara membaca? Bagaimana membaca yang benar? Bagaimana membaca yang baik? Terutama karena ini berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab, maka perlu dipersiapkan, harus bisa dan belajar untuk bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik, ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah pernah mengaji di TPQ dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga kalian sudah lulus semua, mendapatkan ijazah atau sudah diwisuda itu. Kemudian yang kedua, how to write, ya. How to write, bagaimana cara menulis. Menulis tidak hanya sekedar menulis, tetapi harus dipersiapkan benar-benar menulis dengan teliti, dengan baik, dengan benar, dan bisa dibaca. Terutama ini karena bahasa Arab juga menggunakan bahasa Indonesia untuk artinya, maka dua-duanya harus dipersiapkan benar, tulisannya harus bagus, tulisannya harus benar. Nah, karena pengaruh pada penilaian, tulisannya bagus, maka nilainya juga tambah bagus. Tapi tulisannya nggak bisa dibaca, miringnya nggak karu-karuan, tidak beraturan, dan tidak rapi dalam penulisannya, maka itu pun akan pengaruh, akan tidak bisa mengangkat dalam penilaian. Kemudian yang ketiga, how to memorize. Bagaimana untuk mengingat dan menghafal. Tentunya kita tidak bisa lepas dalam pembelajaran itu menulis, membaca, dan mengingat, menghafalkan. Nah, bagaimana cara yang mudah untuk menghafalkan, Pak? Ya, sebenarnya menghafal itu mudah. Dengan cara apa? Berkali-kali dibaca. Contoh, ya, yang kalian alami sekarang, pernahkah kalian diperintahkan oleh gurumu untuk menghafalkan surat Fatihah? Tidak pernah. Tapi kok hafal, Pak? Karena setiap hari, setiap sholat dibaca. Sehingga kapanpun ditunjuk oleh gurunya untuk membaca suratul Fatihah, dengan sendirinya sudah hafal. Maka sama dengan itu bahwa pelajaran pun sama. Kalau sering dibaca, kalau sering ditulis, maka otomatis bisa mengingat dan bisa menghafalkan pelajaran itu. Anakku sekalian, itulah yang perlu dipersiapkan, yang diperhatikan pada mata pelajarannya Pak Najib, terkhusus ini di pelajaran Al-Quran Hadis. Saya kira paham ya yang disampaikan Pak Najib. Ya, kemudian untuk perkenalan, salam perkenalan. Tugas yang pertama kali yang disampaikan Pak Najib adalah menulis Quran surat Al-Fatihah. Ya, menulis Quran surat Al-Fatihah lengkap dengan artinya, ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan via WA-nya Pak Najib 085 707 469 075. Saya tunggu ya, maksimal yaitu hari Rabu yang akan datang, berarti 1 minggu tugasnya menulis Al-Fatihah saja. Oke, selamat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tidak boleh dilupakan jaga sholat 5 waktunya dan selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Jangan lupa yang ada di layar itu. Salam Pak Najib untuk kalian semua dan salamkan kepada orang tua kalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pertemuan ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat. MU. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.